Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Debrian. Saya adalah teknisi lead KSA yang bekerja di Balai Besar Logam dan Mesin. Saya diamanahi untuk memaparkan tentang FreeCAD, yaitu software CAD yang open source yang dianggap powerful. Jadi apa itu FreeCAD? FreeCAD adalah software CAD atau Computer Aided Design 3D parametrik yang bersifat open source dan gratis. Dikembangkan sejak tahun 2002, FreeCAD dirancang untuk engineer, desainer produk, dan arsitek. Nah, jadi lisensi dari FreeCAD ini adalah LGPL dengan harga yang stabil. Dia dibuat oleh bahasa pemrograman Python, kemudian bisa digunakan baik di Windows, Macintosh, atau bahkan Linux. Kemudian sistem workbench-nya modular, kemudian banyak file yang didukung olehnya, seperti STEP, IGES, STL, DXF, dan lain-lain. Kemudian fitur-fitur yang ada pada FreeCAD itu sangat banyak ya. Nah, pada webinar kali ini hanya 6 saja yang dibahas. Untuk mengetahui fitur FreeCAD secara lengkap, bisa dilihat pada website FreeCAD-nya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi situs freecad.org, kemudian masuk ke bagian dokumentasi. Nah, di sini kita bisa lihat daftar isinya. Nah, di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang ada pada FreeCAD ini. Nah, pada webinar ini hanya dibahas 6 saja, yaitu parametric modeling, 2D drawing, spreadsheet, CAM CNC, 3D printing, dan sheet metal. Ini adalah perbandingan FreeCAD dengan software CAD profesional yang lain ya. Dengan keunggulan pada FreeCAD, tentunya dia gratis. Namun, pastinya ada kekurangan. Ini ada perbandingan harganya ya. Kelebihan dari FreeCAD itu, pertama gratis, kemudian dia memiliki banyak add-on, plugin yang dikembangkan oleh volunteer di seluruh dunia. Kemudian format yang didukung itu sangat banyak. Kemudian di open source, jadi volunteer itu bisa secara bebas untuk mengembangkan FreeCAD ini. Kemudian multi platform, bisa digunakan di Windows, macOS, dan Linux, dan komunitasnya aktif. Namun di sisi lain, FreeCAD juga memiliki kekurangan ya, seperti stabilitas topological naming, kemudian fitur simulasi yang terbatas, kurang siap enterprise, performa assembly besar, kurva belajar curam, dan inkonsistensi UI dan UX. Nah, jadi mungkin kekurangan FreeCAD yang saya alami itu salah satunya harus bisa beradaptasi gitu ya. Jadi tombol-tombol dan menunya itu memang agak sedikit beda dengan software CAD yang lain yang profesional, yang berbayar. Nah, jadi pada webinar ini ada 6 hal ya. Pertama, saya akan melakukan modeling parametrik, dimulai dari membuat sketch, kemudian bisa melakukan extrude atau mungkin revolve kalau bentuknya ada lingkarannya, kemudian cut, ada fillet, chamfer, kemudian bisa melakukan pattern dan mirror. Mungkin supaya lebih jelas, saya akan melakukan praktek langsung. Bapak Ibu bisa menggunakan FreeCAD ini dengan menginstalnya ya. Jadi linknya Bapak Ibu bisa temukan di bagian download ini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja yang nyaman digunakan OS-nya. Saya sudah mendownload dan menginstalnya. Ini adalah FreeCAD-nya ya. Nah, jika Bapak Ibu baru pertama kali
menggunakan FreeCAD, maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, saya akan mencoba untuk membuat parametric body ya. Nah, pertama klik ini, new file ini. Saya akan membuat benda yang sederhana, misalnya flank. Dimulai dari membuat sketch. Klik new sketch. Pilih plane-nya mana. Saya pilih yang XY. Kemudian saya akan membuat seperti ini. Penampang dari flank tersebut. Nah, seperti ini. Ini yang miring kita bisa luruskan dengan constraint ini. Horizontal atau vertikal ya. Nah, constraint itu bisa dilihat dari tanda-tanda seperti ini. Ini kita bisa buat vertikal ini. Oke. Kalau misalkan warnanya oranye, berarti ini yang disebut dengan redundant constraint ya, atau constraint-nya lebih terlalu banyak gitu. Lebih baik kita hapus saja. Nah, maka akan berwarna putih. Nah, ini di sebelah kanannya ada banyak indikator ya. Di atas ini menu, sebelah kanannya ada seperti menu yang bisa kita atur-atur ya. Nah, yang beberapa hal yang bisa kita perhatikan yaitu ini yang disebut dengan degree of freedom ya. Jadi gambar ini tuh bisa bebas kita ubah-ubah, belum fix. Nah, ini tuh menurut software ada 5 derajat kebebasan gitu. Idealnya 0 gitu. Jadi kita berusaha untuk menolkan degree of freedom ini. Caranya dengan memberikan dimensi salah satunya. Misal ini radius ini saya kasih nilai 45. Ini adalah 15 ya. Belas, 20, 8, kemudian apa lagi? Oh, ini panjang ini 30. Nah, kalau warnanya hijau ini berarti artinya fully constraint, jadi sudah di constraint semuanya. Setelah selesai, kita close. Nah, ini sketch yang sudah kita buat. Sekarang kita lanjut membuat part 3D-nya dengan menggunakan revolve, ada di sini. Nah, ini bentuk revolve, tapi aksisnya bukan seperti ini. Kita ganti aksisnya. Nah, seperti ini ya. Jadi aksisnya itu adalah di sumbu X ini. Oke. Kemudian kita akan membuat lubang untuk baut. Caranya klik permukaannya, kemudian buat sketch. Kemudian buat lingkaran. Kasih ukurannya, diameternya adalah 7. Jarak dari sini ke sini adalah 75 dibagi 2. Jadi kita bisa melakukan operasi matematika ya dalam menginput parameter angka-angka di sini. Close. Kita sudah dapat lingkaran. Kemudian untuk membuat lubang kita gunakan pocket. Pocket ini kita bisa tentukan panjangnya berapa. Namun saya akan menggunakan through all ya. Jadi tembus. Oke. Nah, ini adalah lubangnya. Kemudian ini tree-nya ya, model historinya. Nah, ini kan pocket ada di sini. Kita bisa melakukan
pattern ya. Kita gunakan polar pattern yang otomatis dia mendeteksi aksisnya yang X. Kemudian kita gunakan 4. Nah, jadi ada 4 lubang ya untuk contoh ini. Terakhir kita bisa beri chamfer di sini misalnya. Kita beri nilai 2. Salah. Jadi klik dulu objeknya, habis itu kasih chamfer. Nah, seperti itu ya. Oke, ini partnya sudah jadi. Kita beri nama flank 3. Kenapa namakan 3? Karena yang 1-2-nya itu adalah percobaan saya sebelumnya. Oke, setelah jadi ini, saya mau buat gambar 2D-nya. Atau sebelumnya saya akan menggunakan spreadsheet dulu ya. Jadi pertama-tama kita pindah ke spreadsheet. Spreadsheet itu seperti Excel ya. Kemudian kita klik new spreadsheet. Nah, ini menunya, tombolnya. Kemudian double klik. Nah, maka akan muncul spreadsheet seperti Excel itu ya. Misalnya saya mau ketik length, jadi saya mau ngatur panjang flanknya, OL, diameter OD ya, diameter luar, ID, diameter dalam. Misalnya panjangnya tadi 30, bukan OR, bukan OD, OR ya. Radiusnya yang luar 20, yang dalam 15. Kita juga bisa memberi alias ya. Misalnya length, samakan saja OR. Dan UR. Oke, setelah jadi, kita kembali lagi ke flank tadi ya. Nah, di flank ini kan tadi kita bisa ubah nilai-nilainya, dimensinya. Pertama mungkin panjang flank yang ini. Ini kita bisa ubah. Kemudian kita klik rumus ini, formula. Kemudian kita tuliskan spreadsheet ya, spreadsheet. Karena ini judulnya spreadsheet jadi harus sama. Terus tadi aliasnya adalah panjang length. Oke. Nah, kalau udah oke, maka ini jadi warna oranye. Kemudian diameter luar, spreadsheet, OD, OR. Nah, kemudian ini R ya. Ini case sensitif ya, jadi harus diperhatikan huruf besar dan kecilnya. Nah, ini kita udah punya 3 ya. Close. Kalau misalkan kita ubah length-nya ini misalnya jadi 50, maka ini akan panjang ya, lebih panjang dari tadi. Kita bisa buktikan ya dengan diukur, atau 100 biar terlihat lebih ekstrim ya, lebih jelas. Nah, lebih panjang kan. Ini kita perbesar 50 misalnya. Wah, ini aneh ya. 25, ini 20. Nah, ini jadi kita bisa mengkonfigurasi
dimensinya melalui spreadsheet ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat 2D drawing. Bisa kita save dulu ya. Pertama kita pindahkan ya. Jadi di menu ini kita bisa pindah-pindah mode ya. Tadi kan kita sudah melalui part design, spreadsheet, sekarang 2D drawing namanya touch draw. Nah, di touch draw ini kita bisa new ya, new page. Nah, ini adalah template dari gambar. Kita bisa mengedit ya template kita ini. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar dari part itu dengan cara klik ini new view. Pilih dulu bodinya ya, habis itu new view. Nah, dia akan muncul ya. Saya maunya tampak depan seperti ini. Lalu ada skalanya ya. Nah, ini skalanya bisa kita custom. Nah, ini 1:1. Ini 1:1 aja nih. Oke. Misalnya kita mau lihat penampang sebelahnya ya. Penampang sebelahnya, tapi di itu ada sobekan, broken view atau section view di tengah-tengah ini. Pertama kita klik dulu ini tombol section view ini. Kemudian kita pilih mau section view yang seperti apa, misalnya yang ini. Kemudian klik OK. Nah, ini section view-nya. Kita bisa memberikan dimensi atau misalnya panjang ini. Ini dan ini. Nah, seperti ini. Oke. Jadi part design udah, spreadsheet udah, membuat 2D drawing udah. Selanjutnya saya akan mendemokan tentang sheet metal. Kita bisa close dulu ya. Save. Nah, untuk sheet metal ini dia tidak termasuk dalam FreeCAD yang utama ya. Dia masuknya ke extension. Jadi harus menginstal tambahan extensionnya. Nah, jadi yang utama kan ini ya, di the workbench ini. Nah, sheet metal tidak ada di sini, dia adanya di external workbenches. Nah, ini ada banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan yang lain gitu. Nah, ini sheet metal workbench adalah yang ini. Untuk menambahkannya, caranya seperti ini. Pertama kita new dulu. Nah, di sini ini karena saya sudah install maka sheet metal sudah ada di sini ya. Tapi kalau yang belum, cara menambahkannya diklik tools, add-on manager. Kemudian tunggu sebentar hingga aplikasi ini mengambil data dari situs FreeCAD-nya ya. Nah, setelah itu kita ketikkan sheet metal.
Nah, ini adalah sheet metal bench. Kemudian install saja. Nah, kalau sudah, maka akan muncul menu baru di sini yang bernama sheet metal. Pilih sheet metal. Nah, sama halnya dengan membuat part design tadi, kita diawali dengan membuat sketch terlebih dahulu. Nah, ketika klik ya, dia ada pilihan nih, mau part design sketch atau sketcher sketch. Kita pilih sketcher sketch. Kemudian pilih plane yang mana. Saya pilih XY plane. Nah, seperti ini. Misal kita akan membuat ini ya, box macam box nasi begitu. Pilih yang ini. Ukurannya 170 kali 170 ya. Nah, seperti ini. Close. Kemudian pilih ini, make base wall. Pilih tebalnya berapa, thicknessnya. Saya pilih 1 ya, 1 mili lah kira-kira. Nah, jadi ini kita sudah memiliki plat ukuran 17 cm x 17 cm. Kemudian kita akan menambah plat lagi ke atas ya. Caranya, klik body ini, klik ini, permukaan ini, kemudian pilih ini belum ini ya. Sebentar, ada perbedaan. Oke, klik ini. Jadi kan di sisi sheet metal itu kita bisa klik garisnya, garis tepinya, maka beberapa menu aktif ya. Kita pilih ini, make wall. Nah, maka akan ada tambahan sheet metal ke atas ya. Berapa panjangnya kita bisa atur, misalnya 70 ya. Sudutnya 90. Nah, kita semua bisa mengatur semua parameter di sini. Nah, seperti ini. Lalu saya mau semuanya di bending ke atas. Edit band. Tambah lagi sisi yang lainnya. Ini, dan ini. Enter. Oke. Nah, seperti ini. Jadilah kotak sheet metal. Kemudian misalnya mau tambah lagi, panjangnya misal 20. Oke, kita lakukan untuk semua. Oke kan, oh maaf belum terselect.
Oke. Nah, seperti ini kira-kira yang bisa. Proses ini kemudian kita bisa unband ya. Pertama kita klik dulu permukaan yang ingin dibandingkan ya, di unband sih. Kemudian pilih tombol unfold. Nah, ini adalah bentangannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengeksplor semua tombol-tombol yang ada di sini ya. Kira-kira seperti itu untuk sheet metal. Sheet metal ya. Selanjutnya saya mau lanjut ke cam. Nah, untuk cam ini saya akan menggunakan part yang sudah jadi. Kita import dulu. Nah, ini partnya adalah dari file step ya. Terus karena posisinya miring ya, mau saya normalkan dulu. Jadi di sini kalau kita klik part ini, maka di sini ada propertiesnya. Nah, kita putar. Ada simbol X misalnya. Putar sebesar 0 derajat. 90 ya. Terus putar 70. Putar dulu. 90. Kita coba-coba ya. Nah, ini sudah benar nih posisinya. Oke. Oke. Selanjutnya pindahkan ke cam. Lalu klik ini new job. Di sini ada peringatan bahwa terkait isu satuan ya. Pilih saja yang ini, yang ada milimeternya. Change. Kemudian oke. Nah, seperti inilah. Kita bisa mengatur ya cam ini, settingannya. Stok ini adalah lebihan. Jadi ini mau ada spare-nya enggak gitu. Karena ini saya asumsikan dinolkan dulu. Kemudian origin ya, titik awal si cutternya saya pindahkan ke pojok sini, set origin. Nah, seperti ini. Ini untuk setup, general output, toolsnya apa, misalnya saya menggunakan yang diameter 5 mili, work plan, oke. Untuk sementara saya biarkan default dulu ya, yang lainnya klik oke. Kemudian setelah itu kita mau melakukan proses apa dulu, misalnya ini bikin profile ya. Di bagian mana saja yang mau di profile, bagian sisi-sisi biasanya. Klik add. Ini. Nanti ada ini ya. Kita apply dulu. Nah, ini ada toolpad-nya.
Kalau mau lihat simulasinya, klik ini. Diokekan dulu, klik ini. Seperti ini ya. Jadi merapikan sisi luar. Kemudian misalnya kita tambahkan pocket ya. Misal geometrinya yang bawah ini. Oke. Apply. Nah, jadi makan bagian sini. Nah, jadi setelah bagian sisi, maka akan makan bagian yang sana. Navigasi ya. Nah, jadi perjalanan cutternya seperti ini. Oke lah, setelah diatur semuanya, kita bisa save menjadi G-code ya, dengan klik tombol ini, post proses. Jadi CNC-nya yang mana? Misalnya Fanuc, klik OK. Ada error. Ini ada masalah ya. Pokoknya kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah printer 3D. Jadi sebenarnya printer 3D walaupun dia ada add-on-nya, tapi secara dokumentasi, nah ini harusnya slicer ini. Tapi secara dokumentasi untuk 3D printer ini masih belum ini ya, belum established gitu. Dan saya sudah cari-cari di sini, tidak ada dokumentasi terkait 3D printing ya. Jadi belum kokoh gitu. Takutnya masih banyak bug, nanti banyak errornya. Jadi untuk 3D printing ini saya akan menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, yang dinamakan Ultimaker Cura. Jadi Bapak Ibu juga bisa download aplikasi ini gratis. Jadi aplikasi ini khusus digunakan untuk printer 3D ya. Printer 3D apapun mereknya itu bisa di-generate G-code-nya menggunakan aplikasi ini. Nah, ini aplikasinya. Nah, situsnya Bapak Ibu bisa download for free ya, gratis juga ini. Nah, seperti ini tampilannya. Bagaimana cara menggunakannya? Mudah. Pertama kita buka dulu filenya ya. Misalnya ini. Filenya harus STL ya. Kemudian ini kan masih miring ya. Kita benarkan dulu posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita perkecil skalanya ya untuk demo supaya tidak memakan waktu. Nah, saya buat menjadi 30%. Seperti ini. Kemudian di slice ya. Jadi untuk membuat benda ini dibutuhkan sekitar waktu 2 jam sampai 45 menit.
Nah, filenya bisa langsung di-save ke tempat penyimpanan yang disebut dengan MMC card atau apapun bisa gitu. Yang penting printer 3D-nya support. Nah, setelah ini saya akan memperlihatkan video ya terkait CNC dan 3D printer terakhir. Ini adalah proses CNC. Video ini memperlihatkan proses permesinan CNC pada sebuah benda kerja yang dirancang menggunakan perangkat lunak FreeCAD. Model 3 dimensi dibuat melalui proses CAD, kemudian digunakan untuk menghasilkan lintasan pahat atau tool pad pada modul CAM sebelum dieksekusi oleh mesin CNC. FreeCAD merupakan perangkat lunak CAD CAM open source yang tersedia secara gratis sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengembangan produk tanpa memerlukan biaya lisensi. Demonstrasi ini menunjukkan implementasi alur digital manufacturing melalui dari permodelan 3D hingga fabrikasi benda kerja secara aktual menggunakan teknologi CNC. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya adalah proses 3D printing. Ini adalah 3D model yang berada di aplikasi FreeCAD. 3D model ini akan di-print di printer 3D. Selanjutnya, 3D model ini diekspor ke STL. Bukalah aplikasi Ultimaker Cura, kemudian buka file STL sebelumnya. 3D model ini cukup besar ya, jadi saya scale down menjadi 30% untuk keperluan demo ini. Selanjutnya 3D model ini di-slice untuk mendapat G-code. Juga kita bisa melihat estimasi pengerjaan sekitar 2 hingga 3 jam. Nyalakan printer 3D-nya. File G-code tadi telah dipindahkan ke dalam kartu MMC, dan sekarang masukkan ke mesin 3D printer. Pada 3D printer, pilih file G-code yang akan di-print. Printer 3D akan melakukan persiapan, seperti memanaskan bed dan extruder, dan memastikan filamen keluar dengan lancar. Ini bagus. Printer 3D melakukan printing di layer pertama. Ini adalah fase yang sangat krusial. Sambil menunggu, kita bisa jalan-jalan dulu. Pada monitor, kita bisa melihat indikator mesin. Tidak semua printing itu berjalan mulus, ada banyak kendala, salah satunya ini. Progres mungkin sekitar 35%. Progres 45%. Progres 55%. Progres 97%. Alhamdulillah sudah selesai.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.